Udah, kami mau kan? Ambil. Ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program gua obrolan di waktu fajar. Bintang tamu gua hari ini spesial nih. Ini bisa dibilang pas pampres. Pak Ahmad Putra Nusantara. Wih, Nusantara. Namanya aja nih kayaknya ntar di ke bawah nih ke IKN kayaknya. Mantap. Gimana Pak Put? Sehat Pak Put? Alhamdulillah, amin, sehat walafiat. Gimana nih? Ini kita langsung aja lah ya ngomongin yang lagi hype nih ya, Ya. politik jasa pastinya lah. Siap. Gimana nih ngelihat perkembangan tentang Pilpres kemarin gimana nih? Ya, kalau saya lihat banyak gimmicknya. Satu Ya. itu gimmick, kedua banyak yang dipaksakan. Oh. Karena kelihatan banget ya percuma diadakan pemilu, tapi ya hasilnya sudah tentukan. Ya, iya. 22 hari. Karena ya pemerintah sudah menyiapkan libur pada hari tanggal 14. Ya. Tapi untuk ininya sudah ditetapkan gitu. Iya. Sampai lagi saya waktu itu habis nyoblos jam 9 saya nyoblos ke TPS. Setelah itu saya keliling ke TPS-TPS lain. Akhirnya udah sampai jam 1 saya keliling. Itu saya pulang. Nah, pulang lah. Saya beristirahat, makan dulu. Ya. Nah, kemudian saya juga dapat dari ormas saya suruh pantau. Nah, dari partai saya pun caleg saya suruh pantau untuk area-area TPS. Itu saya pantau terus. Jam 1 saya pulang, udah saya makan tuh di rumah. Pas saya makan, saya setel TV setengah 2 tuh. Ya. Siang ya. Setengah 2 siang. Masih di hari yang sama kan? Iya, di hari yang sama. Di hari yang sama ya. Jam setengah 2 siang. Saya setel tuh, wah, kok sudah 5,2 5,2%. untuk paslon 02. Oh, 5,2% apa 5,2 juta nih? Juta. Oh, 5,2 juta? Nah, ini kok saya kaget. Iya. Wah, bukan masalah 01, 03. Iya. Kok bisa cepat kilat gitu? Iya. Apakah memangnya perhitungannya memang benar-benar seperti secepat kilat ini jadi benar-benar hitungannya tuh cepat benar-benar gitu. Makanya saya bilang aneh gitu. Ini kok memang sudah apa ya? Kalau menurut saya sudah kayak ditentukan lah. Iya. Cuma Gue juga ngeliatnya rakyat gitu Indonesia sih. Iya. disuruh nyoblos, disuruh ikut pemilu, jangan golput. Iya. Tapi hasilnya seperti ini gitu. Ya kayak udah didesain lah ya. Betul. Tapi di TPS lo tuh, lo pasti ada lah ya kayak saksi atau apa segala macam tuh ada. Alhamdulillah Berjalan di TPS aman saya aman. Nggak maksudnya nggak terlihat beberapa indikasi yang mencurigakan gitu. Oh, enggak, Nah, ya. alhamdulillah aman semua. Memang kita mantau semuanya aman semua, dan saksi-saksi pun terutama untuk partai yang memangnya partai solid tuh Iya. yang tidak bisa sebutkan, itu benar-benar hebatnya nambah semuanya ada di TPS. Oh. Dan dia disediain. Lagi yang lainnya maaf, itu memang ada beberapa, ada yang enggak, tapi kalau partai solid ini benar-benar ada dimanapun. Oh, maksudnya ada saksinya gitu. Saksi dalam gitu. Iya, gue sih juga di tempat gue tuh apa namanya, gue melihat juga antusiasme kita nih untuk nyoblos bagus gitu menurut gue, walaupun itu kan pagi hujan segala macem. Gue juga kaget sih, maksudnya bisa dibilang di tempat gue juga kayaknya mungkin benar-benar selesai mungkin sekitar molor lah ya, sekitar jam 1 atau bahkan mungkin sampai jam 2. Nah pas gue lihat berita sore, lah kok dia udah begini, kok terasa kayak ini bukan masalah kita dukung salah satu paslon, cuman Betul. ini berhubung kita rakyat biasa nih kayak terkesan kayak percuma gitu nih pemilu kalau ujung-ujungnya tuh dari pemerintah aja tuh kayak
kayak mendesain untuk ya ada polemik-polemik yang ini ya. Betul, kayak menjurus ke salah satu password. Ya, dan itu sampai sekarang pun juga, ya untungnya sih gue melihatnya ini paslonnya 3 nih, jadinya istilahnya nggak ada stigma yang kayak dulu dua periode yang kemarin tuh yang wah udah nih udah bener-bener bentrok satu kubu lawan satu kubu. Kalau sekarang kan ada 2 nih, cuman ternyata malah makin gue lihat makin kesini malah makin aneh, makanya kayak sekarang kan lagi hype untuk hak angket tuh ya. Betul. Hari ini, hari Jumat, tanggal 1, sudah mulai dari jam 10. Apa nih? Untuk hak angket ini demonstrasi besar-besaran. Tapi kalau untuk pelaksananya sebenarnya kapan sih sebenarnya itu hak angket itu? Nah ini lagi pengajuan kayaknya, sepertinya lagi pengajuan. Oh, nggak ada rentang waktunya, misalnya berapa bulan setelah pencoblosan atau setelah? Kalau menurut saya kayaknya enggak, karena memang kan tanggal berapa tuh akan ada hasil di bulan Maret. Tanggal berapa itu memang sudah akan disebutkan siapa pemenangnya. Gitu. Makanya ya mungkin dari hak angket ini semua ormas, semua instansi, semua masyarakat maupun ada mungkin perwakilan dari partai-partai ini lagi demonstrasi di depan gedung DPR gitu. Itu tuh berarti kalau hak angket itu berarti semua wakil rakyat itu ya, semua wakil rakyat setuju dengan hasil ini atau enggak? Kalau misalnya enggak, berarti itu sepenuhnya dari wakil rakyat ya? Kalau yang saya lihat di media sih memang dari paslon 3 pertama hak angket ini. Makanya pengajuan pertama itu dari yang paslon 3? Paslon 3 ini. Nah, makanya paslon 1 akhirnya mengikuti. Nah, nanti untuk dibahas masalah hak angket ini, yang penting kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Iya. Tapi kalau secara teknisnya tuh sebenarnya itu apa sih, kayak ngisi voting atau apa sih sebenarnya kalau hak angket tuh? Kalau menurut saya kayaknya sih ini siapa yang mengikuti dari partai apa yang iya. Ya memang di kubu paslon 1 di 003 ini memang mendukung dengan adanya hak angket ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan disetujui itu sebenarnya hasilnya apa sih? Misalnya anggapnya disetujui nih sama berarti ketua DPR ya. Nah itu maksudnya bisa apa sih? Tergantung si 01 sama 03 ini. Kalau ini sih mintanya sih ya mungkin paslon 2 bisa diskualifikasi. Tapi itu kedua pemilihan ulang. Nanti pemilihan ulang ini apakah paslon 2 masih ikut serta atau enggak? Atau hanya paslon 1 dan paslon 3 aja? Iya. Seperti itu. Iya sih, gue juga pengennya ya apapun sih sebenarnya, walaupun gue udah tahu sih sebenarnya maksudnya dari awal ya pastinya kan nih salah satu paslon ada yang melakukan segala cara lah, segala cara karena kan memang udah berkali-kali gagal, ya mau nggak mau kan mempertaruhkan nama baiknya dan koalisinya kan ya walau sih menurut gue. Tapi kayaknya memang benar, kayak gue ngeliat di berita tuh dibilang tahun ini tuh pemilu terburuk, menurut gue sih benar juga. Benar. Ya dengan segala drama-dramanya gitu. Iya, makanya kalau saya dari awal salut dengan paslon 1 yang dimana tidak punya partai tapi bisa naik menjadi satu itu. Kedua, ke KPU itu dia pendaftaran untuk calon presiden atau wakil presiden itu paling pertama. Pertama. Benar-benar. Nah, disusul paslon 3 ya. Nah, akhirnya ribut kan tuh paslon 2 siapa nih kira-kira masih ribut. Pas mau menjelang akhir pendaftaran di KPU, akhirnya baru paslon 2 mengajukan lah. Dengan di situ sudah ada narasi pemaksaan. Gitu. Pemaksaan yang dimana paslon 2 ini dengan capres Pak Gibran ini yang tidak cukup umur, secara konstitusi lah ya. Konstitusi tidak boleh. Akhirnya dipaksakan, akhirnya jadi. Nah, akhirnya ada berita lah, dibantu dengan MK. MK itu siapa? Pamannya. Gitu. Makanya memang udah banyak yang memang kelihatan kecurangan-kecurangan ini. Sampai lagi kemarin kita dengar lagi
Sirekap ini Nah, iya ada itu di dia luar tuh. negeri. Terkadang gue bingung sama pemerintah gitu ya. Istilahnya ini kan bisa dibilang kalau bahasa bodohnya gue nih sebagai rakyat, ini kan cuma 5 tahun sekali ya, tapi dia kayak nggak bisa memproper dengan maksimal gitu. Misalnya kayak aplikasi Sirekap yang kayak banyak pengamat bilang, ya kan istilahnya kayak satu TPS itu kan 300 nih suaranya. Ya pada saat udah ada salah penginputan di atas 300 tuh harusnya merah, tapi kalau ini enggak, dan itu ketara banget. Misalkan giliran yang 1/3 bisa, tapi yang pas 02 tuh nggak jalan aja gitu. Gue bilang, Itulah makanya manusia bisa melakukan apa-apa aja, mau kebohongan, mau kecurangan, tapi ingat di belakang kita ini ada pencipta kita, yaitu Allah, yang dimana bisa membalikan mungkin sekejap dia bisa membalikan ini. Ya mungkin kita ngeliatnya ya udahlah dia menang, tapi ternyata bisa aja jadi berubah gitu kan hasilnya. Betul. Ya lah kayak 2019 lah ya. Betul. Ya kayak Sirekap ini kan udah di mungkin sistem yang paling canggih sudah dibuatnya, sampai dibuatnya di luar negeri, di negara, ya Prancis, Cina dan Singapura. Nah, ini udah diketahui, waduh. Makanya dibilang itunya ya servernya di sana ya. Betul, server di sana. Makanya itulah, sepintar apapun kalau memang Allah yang mengizinkan ya pasti akan hancur gitu. Oh my God! Wow! Ya kita lihat lagi ke depan, kita bukannya memilih salah satu paslon. Ini bukan memihak ya. Betul. Walaupun kita memang memilih salah satu paslon, cuman ini kita ngeliat dari kacamata kita rakyat biasa aja ya. Karena apa? Dengan adanya pemilu ini negara mengeluarkan biaya yang cukup besar. Iya. Dan ini juga sebenarnya yang diinginkan banyak rakyat pada tahun 98 itu kan, pengennya yang demokrasi seperti ini, tapi ternyata nggak jauh lebih baik. Betul. Nah inilah yang memang banyak disalahgunakan gitu. Apalagi maaf, yang kan kalau saya lihat, saya dulu di kubu 02 itu memperjuangkan kayak seperti apa. Iya benar, sama sih. Nah, akhirnya sekarang ya seperti ini. Makanya kok jadi begini banget gitu. Dulu memaksakan ya, kalau ya saya sih maaf, apalagi paslon 2 ini capresnya sudah beberapa kali mencalonkan tapi tidak berhasil. Ya mungkin dengan cara memaksakan ini dia bisa berhasil gitu. Makanya ya pastinya kita lihat aja ke depan apa nih yang terjadi. Ini tuh. Iya sih, makanya itu ya semoga aja hasilnya tuh nggak bikin kisruh lah ya, kayak 2019 kan yang ditakutin itu kan. Betul. Iya lah. Karena memang 2019 itu dari KPPS, terus yang jagain surat suara, banyak yang meninggal. Sampai lagi yang demonstrasi besar-besaran itu sampai anak kecil, sampai ada yang meninggal. Ya bahasanya layaknya kayak kerusuhan lah ya. Betul. Nah ini makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Ayolah kita cinta damai untuk negara kita, majukan negara kita ini. Jangan siapapun pemimpinnya ya ayo kita dukung, tapi jangan sampai pemimpin yang zolim, zolim pada umatnya, zolim pada rakyatnya gitu. Kalau misalnya memangnya dia bisa memimpin, insya Allah negara Indonesia negara kaya, apapun ada di sini. Makanya kita dijajah oleh Belanda, Jepang. Kenapa? Karena hasil rempah-rempah kita yang cukup kaya di sini. Bukan hasil rempah juga, mungkin hasil bumi kita juga cukup banyak. Itu dia, makanya kan istilahnya banyak keluar tuh yang memang ngincer beberapa wilayah dari Indonesia kan. Betul. Karena memang kekayaannya itu. Makanya nggak aneh lah negara kita ini ya digoyang-ganjing oleh negara lain. Nah, mungkin kalau negara lain mungkin kita bisa melihat ya, kita bisa mantau. Tapi kalau di tubuh kita, negara kita sendiri, orang-orangnya
itu agak susah. Ya, yang kayak siapa dulu kalau nggak salah Presiden Soekarno kalau nggak salah pernah bilang sebenarnya perlawanan yang paling terberat itu bukan perlawanan pada masanya dia untuk meraih kemerdekaan, justru malah melawan apa dari bangsaku sendiri, dia bilang gitu kan. Betul, ya. Nah itu yang lebih bahaya, melawan bangsa sendiri. Nah, terbukti sekarang kan kayak begini. Ya, itulah. Ya sebenarnya juga gue ngeliatnya juga ini banyak pengamat juga yang mengkritisi hal ini gitu kan. Berarti kan bukan hanya semata-mata antara pendukung 1, 2, dan 3, tapi memang orang yang memang dari pengamat politik atau orang-orang yang kredibel di politik memang mengkritisi dari proses awalnya ini kan sebenarnya. Berarti kan memang harusnya nih kalau kita berpikirnya jernih, ya harusnya ya jangan mengalihkan bahwa ini ya sebenarnya salah, walaupun perkara yang nanti ujungnya tetap 0-2 yang menang, ya kita pun juga tetap legowo aja, orang kita juga nggak punya kepentingan kan sebenarnya gitu. Satu nggak punya kepentingan, dan dua siapapun yang menang ya kita jadi rakyat biasa. Iya, kita pun juga tetap dukung gitu. Tapi ya kita punya hak pilih. Ya. Itulah kita sebagai rakyat punya hak pilihan di mana kita dibebaskan untuk memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3. Makanya jangan sampai memilih pemimpin itu tidak mengikuti. Ya. Karena apa? Sayang. Karena apresiasi kita buat satu suara ini sangat bermanfaat Ya, buat benar. negara. Jangan sampai ikut 5 tahun sekali tapi tidak mencoblos hal tidak. Ya giliran kita antusias untuk mencoblos, ternyata prosesnya begini kan. Nah, betul. Nah inilah makanya yang saya berpikir dari sekarang ini orang akhirnya nanti pemilu yang akan datang orang tidak akan percaya lagi. Nah itu dia yang harus harus iya. aja. Iya. Karena kenapa? Percuma. Apalagi ada narasi seperti ini. Gue milih dia, gue tetap begini. Oh iya, itu sebenarnya itu ya. Nah inilah yang akhirnya apa? Ya itulah kebodohan yang dimiliki oleh negara kita nih. Iya. Rata-rata pikirannya seperti itu. Padahal kalau misalnya kita memilih, ya mudah-mudahan dengan ada pilihan kita misal bagus, bisa memakmurkan negara kita, rakyatnya. Mungkin dengan adanya visi dan misinya dijalankan. Nah, iya, nah itulah. Jangan sampai ya apa ya, kita nggak memilih akhirnya pemimpinnya zolim, baru dagang. Apalagi maaf sekarang banyak yang namanya nulis di status WA, Ya. di status media sosial. Nah, sedangkan ini udah terjadi sudah ditetapkan ada undang-undang IT. Oh iya. Banyak sekali yang memang komen yang seperti penjoliman pada pimpinan, penjoliman pada ini ya, banyak ditangkap gitu. Ya sebenarnya sih bukannya penjoliman, ya inilah apresiasi suara rakyat gitu. Iya. Tapi mungkin karena memang ada undang-undang IT-nya ya adalah yang menuntut nih ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya ada batasannya lah ya jadinya ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya kayak gua kalau ngelihat kutipan dari Rocky Gerung kan dibilangnya ya kalau demokrasi tidak boleh ada batasan gitu. Walaupun caranya mungkin sedikit kasar gitu kan. Tapi ya kalau memang mau memilih negara ini demokrasi memang seharusnya seperti itu kan. Betul. Gue juga baru tahun ini ngerasa memang waktu itu pada saat mau nyoblos, anjir hujan lagi, kayak berasa bisa nggak ya gue nih nyoblos, ini kayak antusias bener gitu dibanding pemilu-pemilu yang berarti kan kalau gue pertama kali nyoblos waktu 2004 tuh waktu SBY sampai kemarin 2019 gue sih ngerasa ya ini nyoblos ya biasa lah ya, maksudnya antusiasnya biasa aja, cuman kalau sekarang tuh kayaknya gue sayang nih kalau nggak nyoblos nih gitu loh, gue sampai ngerasa gitu, dan gue yakin banyak juga yang berpikir seperti itu. Kalau gue pribadi memang selain memang calonnya sekarang ada 3, bukan itu lagi. Kedua ya ada sosok yang menurut gue memang cocok lah menurut gue nih ya, maksudnya yang cocok kayaknya untuk memimpin 2024 sampai 2029 ya. Cuman ya kalau masalah menang kalah mah itu kan urusan belakangan ya. Yang penting gue kalau gue berpikirnya gue memilih dengan hati nurani gue yang sesuai dengan ekspektasi gue pribadi, dan mungkin ribuan atau bahkan jutaan rakyat Indonesia yang pada umumnya yang standar lah ya, kita yang dari nganggur bisa mudah dapat kerjaan, terus udah dapat kerjaan kita pun juga tidak susah untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya kan itu aja kita sebagai rakyat kan, mau perkara
elit politik itu mau ada proyek apa atau segala macam itu urusan dia lah, yang Ya, penting kita tetap begini aja, tapi ibaratnya mungkin nanti sembako bisa murah. ya intinya kan itu ya. Atau ya kehidupan kita dari mungkin hal gaji Ya. bisa lebih meningkat, karena benar-benar gaji di Indonesia ini memang tertinggal. Iya. Itu tertinggal dengan negara-negara lain. Makanya ada salah satu platform mengatakan Pajak negara naikin. Indonesia ini memang harusnya jadi pesuruh. Oh iya. Dia memang harusnya pesuruh aja. Jadi nggak bisa yang namanya bisa dimanfaatin apapun, bekerja apapun, ya udah jadi pesuruh aja. Gitu. Iya sih. Ya, itulah makanya padahal bumi Indonesia ini sangat kaya. Orang-orang pun juga menurut gue SDM-nya tuh banyak juga yang cerdas-cerdas gitu. Betul. Cuman ya kenyataannya tuh tidak direspon baik sama negara juga menurut gua. Betul. Ya layaknya dulu kan apa mantan presiden ketiga kita kan Habibie itu kan kurang cerdas apa coba. Iya. Tapi malah diakuin maksudnya di Betul. Jerman sampai segitunya pengen ya udah lo mau buat ini gitu bahasanya gitu kan. Ya itu memang ya memang keadaan Indonesia ini seperti ini. Ya, banyak ya kayak kemarin orang daerah Calduk anak SMP yang bisa mau ngebobol gedung putih. Oh iya benar. Nah itu nggak tahu, makanya saya bilang kalau coba dia dimanfaatin, dipekerjakan atau disekolahkan sampai tinggi, ya mungkin kecerdasan bisa terpakai buat negara. Iya, ya paling ya istilahnya khususnya kayak misalkan buat ya kalau negatifnya misalkan bahasanya jadi hacker lah, tapi hackernya yang bisa ngelihat wah ini ada ancaman apa dari luar atau misalnya jadi badan intelijen kan kayak gitu-gitu tuh dimanfaatin tuh. Anggaplah kayak sekarang misalkan marak begal gitu kan, kalau diberdayakan malah diberdayakan terus dididik ya misalkan jadi tentara atau apa gitu yang berani untuk ya pada tempatnya gitu loh, bukan jadi penjahat gitu. Nah itu ya sama kayak pemimpin kita tidak menempatkan posisi apa yang dia bisa gitu. Iya. Ini Iya sekarang sih. makanya ada kadang apa ya, ada ucapan yang nyeleneh dari pemimpin kita. Ya maaf kalau misalnya nggak ada beras ya makannya sih. Nah itu tuh, gue kadang juga makin kesini kok, Gitu. makin kesini kok makin kayak apa ya? Lu jadi pemimpin tapi kayak nggak punya solusi gitu. Benar, betul. Padahal itu sebenarnya simple aja kan, masalah yang basic untuk sebenarnya. Kalau menurut gua nih seorang pemimpin lu nggak usah muluk-muluk lu apalah, lu bisa ngebutuhin kebutuhan dasarnya rakyat lu aja, gue yakin lu bakalan dipilih terus dah. Betul, Iya. betul. Ya kayak misalkan beras nih ganti singkong, ganti ini, ya solusinya nggak ada. Makanya kan itu dia kenapa gua memihak di salah satu paslon yang memang pada saat yang sesuai dengan keinginan gua itu dijadikan visi misi utamanya dia, bahkan di nomor 1 kalau nggak salah itunya dia apa namanya menaruh urutannya itu di nomor 1 visinya, dan menurut gue itu kena banget gitu kan istilahnya. Oh iya memang nih ini yang gue cari pemimpin yang begini, dan dia memberikan statementnya tuh memang yang logis dan masuk akal gitu. Tapi ya gue kadang kalau mikirnya lagi apa emang rakyat Indonesia kebanyakan maunya milihnya yang biasa-biasa aja lah ya, maksudnya yang bahkan malah nyeleneh gitu yang di Ya, itulah ya karena apa? Karena kebodohan orang Indonesia yang dimana pendidikan ini ya maaf ya, mungkin kalau luar negeri itu banyak kan praktek Iya. teori, tapi kalau di Indonesia ya dari dulu sampai sekarang ya teori aja Iya. diajarkan gitu. Ya maaf ya kayak sekarang ini yang kita lihat MK sudah dikeluarkan tapi bisa diangkat lagi. Nah itu tuh. Nah terus seorang purnawirawan yang dimana maaf di tahun 98 bermasalah, Iya. Toto besok dikasih ini kenaikan pangkat, dikasih. Udah gitu labelnya kalau kenaikan pangkat sih menurut gua ya udah lah ya. Cuma label kehormatannya itu loh. Iya. Istilahnya dan kayaknya momennya tuh kayak nggak pas, walaupun oke lah misalkan ada pro dan kontra gitu ya. Cuman kalau gua melihatnya oke lah kalau menurut si yang memberikan gelar kehormatannya itu pantas.
yang inilah apa namanya, momennya tuh disesuaikan gitu lah ya. Benar. Jangan momen, jadi kayak pemerintah zaman sekarang tuh gue ngeliatnya kayak demen banget bikin drama yang bikin polemik antar rakyat nih gitu. Aduh, makin di sini makin. Akhirnya apa? Rakyat jadi berpikir, ini gimana sih? Ya mungkin maaf ya, niatnya bagus, tapi Momennya apa? Iya, itu dia sebenarnya. memang ya banyak yang dibuat tuh. Ya kayak kemarin Pak Zulkifli Hasan bilang kalau berat mahal ya udah makan berat bulog. Ya kan berarti berat bulog banyak. Iya, itu dia. Padahal kan, dulu kan gue mikirnya sebenarnya yang gue tahu kan kalau kayak urusan beras langka atau apa kan ininya kan bulog ya. Iya. Tapi kok kayak nggak ketata gitu di yang gue pernah tahu bulog itu Kelapa Gading kan ada. Kok ngeliatnya kayak gedung ada dan tiada gitu, ada tapi kok kayak nggak berpenghuni gitu kan. Tapi sekarang dibilang kalau beras mahal beras bulog ya, terus berarti ada dong berasnya. Aduh. Memang benar-benar ya kenaikan ini juga benar-benar ya makanya yang saya lihat di televisi juga tuh orang ngantri beras sampai anaknya hanyut. Iya, itu ada tuh, iya. Udah ketemu, yang satunya belum ketemu, yang satunya meninggal. Iya. Aduh, itu cukup ya prihatin gitu. Kok negara seperti ini gitu. Ya dengan adanya hasil pemilu yang morat-marit belum selesai. Ada lagi. Ada lagi. Gue ngeliatnya kayak miris banget ya maksudnya. Kalau ngeliat berita seperti itu, rakyat Indonesia apa semiskin ini gitu ya. Dan istilahnya dan sebodoh ini gitu, maksud gua sebodoh ini tuh nggak mati kata gini. Ya lu oke lah, gue paham misalkan dia susuan beras gitu ya. Tapi sampai segitunya, sampai ya kan yang parahnya kan misalkan sampai ngorbanin anaknya tenggelam gitu kan, yang dianya lagi ngantri beras. Maksud gue nih pemerintah nggak punya hati apa yang ngeliat, oh iya nih oke lah mungkin tujuan lu bener gitu ya, mempermudah atau mempermurah beras gitu. Tapi kan ada impact ini, lu harus tahu resikonya kan, namanya kayak gitu murah atau bahkan gratis kan. Ya nggak mungkin lah, nggak usah sampai gratis, diskonnya karena kan berjejer sampai keluar gitu lah, apalagi di gratis lo nggak mikirin ke sana. Dan kalau dengar gitu apa lo nggak berempati gitu sebagai, waduh rakyat gue nih. Gue kadang ngeliatnya pemerintah zaman sekarang kok yang katanya dulu menggalakkan demokrasi reformasi kok malah makin caur dibanding zaman dulu Orde Baru gitu. Menurut gue yang terkesan otoriter, militer, yang nggak punya hati, tapi ternyata malah lebih care sama rakyat. Menurut gua, walaupun mungkin gua pada saat itu belum terlalu paham lah ya, tapi gua melihatnya kayak ya banyak lah orang-orang zaman dulu, orang tua gua, entah kakek gua, nenek gua, dia bilang ya masih enakan zaman dulu gitu, walaupun mungkin terlihat otoriter militer, tapi dia care dengan rakyatnya. Betul. Ya memang makin lama makin apa ya? Gue rasa banyak kepentingan kali ya, karena demokrasi dan reformasinya itu jadi pengen banyak kepentingan dan pengen semua itu memegang kepentingan, jadinya beradu nih. Kalau dulu kan cuma satu aja nih muaranya gitu kan. Makanya dia bilang dari kepentingannya dibilang apa, dinasti kekuasaan. Ya makanya kalau misalnya memang mau di kekuasaan dinasti, ya bikin aja ke negara Republik Indonesia kerajaan. Iya. Gitu. Yang mana memang pemimpinnya raja, bukannya presiden lagi gitu. Iya, gue juga pernah bilang teman-teman gue sih nggak masalah mau 3 periode ke 4 periode ke dinasti sekalipun nggak masalah gue. Cuman kalau kayak dinasti anggaplah gitu kerajaan, berarti kan itu negaranya. Oke lah, kita tetap negara demokrasi, bukan kerajaan, tapi ada dinasti. Ya asal lu bisa mensejahterakan rakyat lo ya, contohnya kayak misalnya Inggris gitu kan, yang dipimpin sama ratu, bahkan kan bukan raja dan ratu bahasanya gitu, tapi lebih sering ratu gitu yang di sana. Tapi negaranya maju, nah lu bisa lah begitu kan gitu lah ya, kayak zaman Orde Baru lah, dia 32 tahun nggak mungkin selama itu tanpa istilahnya kemerosotan kesejahteraan rakyatnya gitu kan, malah istilahnya bisa lah sejahtera rakyatnya gitu. Ya, iya kayak Brunei Darussalam. Ya. Itu benar-benar bukannya hanya rakyatnya dikasih makan, dikasih kesehatan, tapi pendidikan. Yang utama pendidikan dulu. Iya. Karena apa? Dengan ada pendidikan, rakyatnya tidak bodoh. Tidak hanya ya dari kecil kita disuapin, masa udah gede disuapin terus. Iya. Nggak mungkin lah. Ya harus berpikir, makanya lebih condong di pendidikan dulu nih, dikejar pendidikan. Dari pendidikan itu baru dia bisa
hidup dewasa, bisa berpikir, bukan hanya dikasih makan doang, lu makan gratis. Iya. Susu gratis. Ini gratis itu, aduh, dalam hati saya inilah kebodohan kita yang dimana, maaf ya, kalau misal dulu orang pepatahnya jangan kasih ikan ke saya, tapi kasih kail. Iya, kail, ya. Gitu. Ya apa? Jadi saya bisa nyari sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau simbolnya kan tanpa kita harus jadi elit politik, kita cuma mikirnya di pendidikan gratis. Pertama kan itu biayanya jauh lebih mahal dibanding makan gitu. Makan mahal-mahal seberapa sih kan gitu ya? Betul. Iya. Ya bahasanya udah gitu kan kayak makanan itu kan, anggaplah makanan gratis. Gue dengar katanya si David Nurbianto tuh, dia bilang ya makan gratis sekarang kan setiap orang belum tentu sama seleranya. Misalnya ini makan gratis menunya ayam, ada yang nggak suka ayam misalnya, atau ikan gitu, besok ikan yang nggak suka ikan sukanya ayam, kenapa kan jadi aneh. Dan kalau misalkan oke lah, itu kan dibilang diperuntukkan buat anak-anak gitu ya. Nah, terus orang tuanya kan berarti kan kalau anak-anaknya layak dapat makan gratis atau susu gratis, berarti kan di bawah garis kemiskinan bahasanya gitu ya. Terus dia doang yang dikasih makan, lemak bapaknya ya kan gitu. Kalau saya sih sebenarnya sih nggak menjurus itu ya. Menjurusnya seperti ini. Semisal nih, satu sekolah dikasih 1 juta per hari. Ya, budgetnya. Mungkin budgetnya buat satu sekolah. Iya. Tapi nanti ya mungkin sekarang setahun atau sebulan 2 bulan mungkin nyata habis. Iya, masih sama nih, masih sama sesuai gitu, makanannya pun juga oke gitu ya. Tapi nanti kesana-sananya. Nah, ini bisa buat bahan korupsi. Kenapa? Itu pasti lah ya. Wah, daripada 1 juta lebih baik 900 saja. Iya. 100 kantong, besok begitu lagi begitu. Naik, Iya, iya. karena memang banyak, apalagi di pemerintahan Indonesia ini ya, banyak yang memang orang itu pengennya instan. Iya. Akhirnya harusnya kayak seperti ngurus KTP itu dinyatakan memang gratis. Tapi karena memang mau instan nyuruh orang. Iya. Akhirnya biaya sendiri dia bayar karena memang dia mungkin mampu atau gimana, atau males memang dengan ngurus ininya repot, ya udah akhirnya udah. Nah inilah yang memang jadi kebodohan untuk rakyat Indonesia, yang dimana apalagi dengan adanya makan ini, yang penting gua makan udah, masalah dia mau kurangin kayak yang penting udah gua makan. Nah ini yang salah. Iya. Dan pasti gue yakin rakyat menganggapnya, oh dipenuhi kok janjinya, karena misalkan nanti 3 bulan, 4 bulan sampai setahun kok makin turun kualitas makanannya, sebodoh lah, yang penting dia udah nyelesain nih gitu kan. Betul. Inilah yang memang ya kalau saya sih dengan adanya makan gratis ini, menurut saya nggak simpati. Karena apa? Ini namanya kebodohan. Kebodohannya apa? Ya sekarang orang tua ada, pasti nih anak punya orang tua. Iya. Yang namanya orang tua pasti ngelihatlah anaknya. Dan bahasanya sesusah-susahnya orang tuanya makan masih bisa lah ya, walaupun anggapnya cuma sehari sekali gitu lah. Betul. Yang istilahnya gizinya pun juga mungkin cuma nasi sama garam atau apa, ya bahasanya bisa lah gitu kan. Betul. Nah, itu kan disamakan rata semua, biar pada makan semua lah. Bagi orang yang mampu, ya maaf ya, saya dulu pernah jaga di salah satu sekolah. Negeri swasta nih? Swasta. Itu sekolah Nasrani. Itu banyak yang menolak dana bos. Karena apa? Merasa terhina gitu ya? Bukan masa terhina. Apa? Jadi memang kalau dilihat nggak tepat sasaran. Iya. Nah akhirnya banyak orang tua yang cerita, wah dana bos begini. Nah akhirnya apa ya? Sampai sekarang dana bos ini kan nggak jelas. Sekolah mana ya? Kalau saya lihat lebih banyak harusnya dana bos itu ke daerah yang dimana mungkin lebih bermanfaat di sana. Bahasanya kalau misalnya anggaplah kayak di Jakarta atau Jabodetabek, walaupun hitungannya ada sekolah negeri yang notabene buat menengah ke bawah nih yang gratis gitu. Betul.
Tapi kita mikirnya mungkin kalau di Jabodetabek sesusah-susahnya orang masih bisa nih. Mungkin kalau itu bos di daerah terpencil gitu kan, yang udah ya negerinya juga mungkin muridnya yang sepatunya udah mangap, yang bahkan mungkin nyeker, itu mungkin jauh lebih penting ya. Betul, ya. Jadi banyak yang disalahgunakan lah. Ya, jangankan dalam bos, waktu COVID. Waktu COVID itu juga begitu. Banyak yang disalahgunakan. Iya. Untuk pos sembako, ada yang memang harusnya dia nggak dapat, jadi dapat. Nah itu kan yang sebenarnya yang dikritisi itu kan sebenarnya bukan program ya, gimana caranya sistematisnya tuh kayak gimana kan gitu kan. Misalnya gue juga berpikirnya gini, ini kan dibilang buat anak-anak gitu ya, berarti anggaplah kayak gue nih, anak gue dapat dong berarti kalau untuk anak-anak nih. Iya. Tapi kan bahasanya ya bahasanya bukannya gue sok kaya atau segimana ya, pasti gue yakin pun juga di taraf sekolah anak gue juga ngerasa kayak ya gue kayaknya nggak pantas nih gue dapat, anak gue dapat makan siang gratis atau susu gratis deh gitu. Makanya gue pernah nanya sama teman gue, nah ini notabene anak-anak yang kayak gimana nih? Kalau semua anak-anak berarti Al-Azhar dapat dong. Sedangkan Al-Azhar lo tau sendiri lah, ya elah makan gratis, jangan makan gratis ya. Mungkin budgetnya jajannya dia lebih berkali lipat dibanding makan gratis ya kan. Nah, maksud gue gitu ya. Kalau dan dibilang katanya kan ya semua anak-anak bilang, berarti kan logikanya Al-Azhar dapat dong ya sekelas-kelas apalagi maaf ya, apalagi orang menengah ke atas, orang akan berpikir apa? Dari segi makanan ini, Nah iya, masaknya jorok atau enggak? iya. Ini benar-benar Pengemasannya ya. pengemasannya apa? Itu kan pasti orang tuanya pasti mikir juga. Ya kita aja kadang kan misalkan kita biasa, misalkan anggaplah kita beli padang biasa 15.000, kok ini tiba-tiba ada yang cuman ceban atau bahkan 8.000 nih. Betul. Mana kan gitu, kita ya mikir gitu kan. Betul. Ya sekarang sampai lagi maaf ya, di sekolah-sekolah yang benar-benar memang yang sudah terlarang, itu memang kantin pun Oh iya, diawasi. iya, kantin. Terus bahkan nggak boleh ada yang dagang bahkan. nggak boleh ada yang Iya. dagang sekarang. Nah itu sampai lagi makan gratis ini. Ya oke lah, masaknya di mana? Apa iya di sekolah jadi tempat masak? Iya kan nggak mungkin ya. Dikira dapur Terus, umum. taruhlah yang masakin orang lain atau orang tua murid. Iya. Dia tempat Ya masak. repot dong. Repot lah, lebih repot lagi. Pasti minta bayaran dong. Masa akan mengeluarkan biaya Iya. bayar. Itu makanya saya bilang ini banyak yang memang membuang biaya yang harusnya rakyat ini hanya menikmati langsung, tapi ini nunggu proses baru nikmati. Dan yang paling bahaya itu kan jadi ngebuka peluang buat korupsi sebenarnya. Betul, Itu yang lebih vitalnya kan di situ sebenarnya. Apalagi ini udah dicanangkan per hari itu berapa triliun, berapa Iya, miliar. aduh, wah gila. Masya Allah. Dan memang ya itulah, memang pendidikan di Indonesia itu karena mungkin ini sangat rendah. Ya seperti inilah yang terjadi. Selalu kita dibodoh-bodohin gitu. Ya alhamdulillahnya apa? Kita ini terselamatkan oleh kamera handphone pintar, yang dimana ya banyaklah ada anggota DPR begini-begini. Oh, iya. Ada banyak yang meliput. Jadi Iya, iya. bukannya kebaikannya di-share tapi keburukannya gitu. Makanya ya cara memilih wakil rakyat juga ya, kita harus cerdas juga. Apa nih? Ya mungkin dilihat dari sisi keluarga, dari keluarga, lingkungan masyarakat baru. Jangan kadang kita berpikir oh ini bagus ya, mungkin bagus saat dia nyalek. Iya, iya. Mungkin kehidupan sehari kita nggak tahu gimana gitu. Makanya ya banyak yang memang dia bela-belain mengeluarkan biaya yang banyak buat pencalekannya, yang akhirnya apa? Dia sudah jadi ya bukan ngurusin rakyat, bukan mau Iya, ngurusin diri sendiri. ya, mengurusin diri sendiri.
Ya maaf, banyak caleg-caleg yang dulu dia rumah sederhana, mobilnya biasa-biasa aja. Setelah dia nyalek, Boom langsung. wah rumah besar, terus mobilnya mobil mewah. Iya. Nah inilah yang memang akhirnya apa? Rakyat jadi berpikir, ini apakah jadi anggota DPR itu baginya gede? Ini kalau malah saya, mungkin kalau saya jadi caleg nih, jadi mungkin apa yang saya hasilkan ya udah bagi-bagi aja. Karena kenapa? Kehidupan ini sementara. Iya. Ini malah apalagi kemarin saya lihat di media sosial ada seorang ustadz, seorang ulama terkenal membangga-banggakan hartanya. Oh iya. Dia ngerti bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kok dulu ngomer-ngomerkan? Walaupun mungkin itu nggak salah lah ya. Iya. Cuman kayaknya, Hak dia. ya cuman kayaknya nggak pas aja gitu kalau dia yang ngomong begitu gitu ya. Betul, iya, karena dia seorang tokoh agama. Iya iya. Inilah yang saya mikir, kok seperti ini sekarang negara. Iya. Malah makin ada. Kayaknya apa ya? Ya inilah apa? Ya untungnya kita punya handphone pintar ini, punya televisi yang apalagi sekarang Iya. ini bisa Jadi untuk istilahnya apa aja. kita sebenarnya disuguhkan media yang untuk lo nih bisa dapat informasi yang bagus nih gitu kan. Iya iya. Walaupun memang ada yang hoax. Ya, ada itu ini. tinggal tergantung dari Ya, kitanya aja. betul, Kita harus ya, PR-nya adalah kita harus bisa memilah media ini yang bisa membawa kita ke arah yang pintar gitu bahasanya. Betul. Itulah. Nah, sekian dulu obrolan kita, kayaknya masih banyak lagi, cuman kayaknya lagi banyak telepon masuk nih. Iya. Oke, ya sekian dulu dan ditunggu di konten gua berikutnya. Oke.